Amin. Akhirnya saya sudahi dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada Ketua Program Studi PPG, Bapak Dr. Andes Haji Murdan MAG yang telah memberikan sambutan dan juga membuka secara resmi acara kita pada hari ini. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, guna memohon kelancaran pada acara hari ini dan tentunya kelancaran untuk seluruh kegiatan PPG selanjutnya untuk Bapak dan Ibu semua dan kelulusan untuk Bapak dan Ibu semua. Mari kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Arifin MPD. Kepada Pak Arifin disilakan. Terima kasih Bu Mayang. Suaranya kedengaran Bu Mayang? Oke. Ya, mari Bapak Ibu kita semua hari ini bermunajat kepada Allah. Semoga acara yang kita laksanakan pada hari ini, terutama Lokakarya, Represmen Lokakarya, berjalan dengan lancar, dimudahkan, serta diberikan keberkahan buat kita semua, dan Bapak Ibu lulus semuanya sampai yudisium nanti. Amin. Amin ya Allah. Oke, dengan bersama-sama kita mulai Ummul Quran Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa karim azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bin al-faqr wa hayatir ruhi wa sururil qalbi wa najati fid dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan penuh kerendahan hati kami menghadap kehadirat-Mu pada hari yang penuh berkah ini. Kami panjatkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Terutama nikmat iman dan kesehatan sehingga kami dapat berkumpul melalui Zoom ini untuk melaksanakan Represmen Lokakarya PPG Pasar Banjarmasin. Ya Allah, ya Ghafur, ya Syakur. Limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu kepada kami semua. Jadikanlah Represmen Lokakarya ini sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi kami sebagai pendidik yang bertanggung jawab, yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Ya Allah, ya Alim, ya Hakim. Bukakanlah hati dan pikiran kami untuk menerima ilmu yang bermanfaat. Berikanlah kepada kami kemudahan dalam memahami setiap materi yang disampaikan. Dan berikanlah kami kekuatan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, serta dosa-dosa para pemimpin dan seluruh umat Islam. Berkatilah setiap langkah dan usaha kami dalam mencari ilmu. Jadikanlah ilmu yang kami dapatkan sebagai cahaya yang menerangi jalan hidup kami. Allahumma gfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamna kama rabbana shawira. Allahumma tawwil umurana wa sahih umurana wa jahsih a'malana wa hawwin ala wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana wa ahsin a'malana wa ilal khair qarribna wa nasyari 'abdina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa la ghanimata min kulli bir wassalamata min kulli sin wal fawz wal jannata minan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana sirf 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharam inna sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqwallah. Minna wa minkum Assalamualaikum. karim. Ya, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Ahmad Arifin, MPD, yang sudah memimpin doa pada hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya langsung saja kita akan sampai ke sesi penyampaian materi
yang akan menjelaskan bagaimana tata cara perkuliahan pada kegiatan lokakarya ini. Yang akan terbagi dua, yaitu yang pertama dari sisi akademik, yang akan disampaikan oleh Sekretaris Prodi PPG UIN Antasari Banjarmasin, Ibu Febrianawati MPD. Dan yang kedua, yaitu kegiatan lokakarya ditinjau dari penggunaan LMS yang akan disampaikan Bapak Usaini MPDI. Baik, kesempatan yang pertama langsung saja kami persilakan kepada Ibu Sekretaris Program Studi PPG UIN Antasari Banjarmasin, Ibu Febrianawati Yusuf MPD, yang akan menyampaikan tentang jadwal perkuliahan, teknis perkuliahan, dan hal-hal apa saja yang perlu Bapak dan Ibu lakukan saat kegiatan lokakarya. Baik, silakan kepada Ibu Febri. Terima kasih Bu Mayang atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, baik. Baik Bu, sehat Bu, Alhamdulillah. Tercabut satu susu Banjar orang Banjar. Nggih, Bu. Oke, pendalaman materi sudah selesai, alhamdulillah. Untuk nilai-nilai yang belum, sedang kami usahakan mempush dosen. Jadi tidak perlu Bapak Ibu memaksa-maksa gitu ya, sambil jalan aja karena beberapa dosen punya kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi ada sedikit keterlambatan di nilai. Tapi insya Allah nanti semua akan muncul nilainya tanpa merugikan Bapak Ibu semua. Sangat dipahami, Bu. Oke, insya Allah nanti hari Senin kita sudah akan masuk ke lokakarya atau pengembangan perangkat pembelajaran yang nantinya Bapak Ibu akan mengupas kembali bahan-bahan yang kemarin sudah ada di pendalaman materi termasuk dari PBL-nya. Nanti Bapak Ibu akan PBL dan PJBL. Nanti itu akan dibawa ke lokakarya ini. Langsung saja saya mulai share screen ya Bapak Ibu. Nah, sedikit mengulang kembali tentang kurikulum yang Bapak Ibu akan tempuh selama 4 bulan di UIN Antasari Banjarmasin ini. Kemarin pendalaman materi yang sudah ditempuh selama 30 hari, itu sudah Bapak Ibu sudah menyelesaikan 5 SKS studi untuk K1 dan 6 SKS untuk K2. Setelah ini Bapak Ibu selama 20 hari ke depan, baik K1 K2, itu nanti akan melaksanakan pengembangan perangkat pembelajaran. Di dalam perangkat pembelajaran ini nanti untuk K1 3 SKS, kalau untuk K2 dianggap sebagai 5 SKS. Kenapa? Karena memang nanti di dalam modulnya pun atau LK-nya tugasnya itu memang lebih banyak di K2, seperti itu. Nanti setelah ini baru ada uji komprehensif sebelum masuk ke PPL. Oh ya, untuk yang RPL bertanya, nanti kita akan jadwalkan kembali pertemuan seperti ini untuk menjelaskan isi dari RPL. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan yang belum ada di depan mata. Silahkan pikirkan yang ada di depan mata saja. Nanti untuk RPL nanti akan ada pertemuan khusus. Oke. Nah, untuk perangkat pembelajaran ini, untuk guru kategori 1, nanti Bapak Ibu waktu belajarnya sekitar 7,5 jam per hari. Kalau untuk guru K2 itu 9 jam per hari. Nanti di dalam pengembangan perangkat pembelajaran itu, nanti ada kami nyebut sebagai lokakarya. Bapak Ibu mengerjakan LK, lembar kerja, itu selama 16 hari. Nanti untuk K1 ini, reviewnya 2 hari. Nanti Bapak Ibu ada peer teaching. Alhamdulillah, kasih banyak. Mengajar selama Kenapa ngalanya mereka mau tinggal pikir mengajar satu. Anu, yang di sininya tadi Bang, belum picik. Ihan. Oke. Untuk yang K1 nanti ada tadi lokakarya, review, hasil yang udah Bapak Ibu kerjakan itu nanti akan direview oleh dosen meskipun
apa namanya, ada feedback kayak gitu. Setelah direview, nanti Bapak Ibu akan melakukan latihan ngajar atau peer teaching. Ini sebenarnya 2 hari itu sehari aja. Nanti Bapak Ibu akan dibagi lagi menjadi 2 hari. Satu kelas itu menjadi 2 hari. Total seluruh pengembangan perangkat itu baik K1 maupun K2 itu 20 hari. Untuk guru K2, waktu belajarnya lebih lama. Yaitu 9 jam per hari. Lokakarnya juga lebih lama aja. Maaf, lebih cepat 14 hari. Nanti reviewnya 3 hari. Peer teachingnya 3 hari. Tapi ini Bapak Ibu sehari aja, Pak. Lalu totalnya sama. Nah, nanti untuk sebagai informasi dasar, kelas Bapak Ibu yang sependalaman materi ini nanti akan dibagi menjadi 2 kelas. Maaf, Ibu berbatakun. Mengganti background belakang kayak apa, Bu? Nggak usah ajakin Bu. Ada Bapak Oh, iya, sambil latihan sambil jalan nanti. Iya, makasih, Bu. Oke. Jadi nanti kelas Bapak Ibu akan dibagi menjadi 2. Kelas yang sekarang ini Bapak Ibu pendalaman materi ini. Yang pendalaman materi ini nanti akan dibagi menjadi 2. Jadi satu kelas lokakarya itu terdiri dari 9, 10, 11. Sekitar itu. Oke, Bu Maya, nggih? Jadi kelasnya lebih kecil. Itu karena agar pendampingannya itu lebih maksimal, seperti itu. Nah, kita mulai masuk hari Senin ini. Hari Senin Bapak Ibu ngapain sih? Nah, mulai hari Senin, ini mulai K1 dulu ya, saya selesaikan untuk K1 dulu. Untuk K1 nanti akan dimulai dengan sinkron Vicon dulu. Itu nanti akan ditemani oleh dosen, akan dijelaskan apa saja modul lokakarya itu secara garis besar. Itu selama kurang lebih 2 jam. Penjelasan teknisnya terkait dengan LK1 di hari 1 itu nanti tentang ini di bawah Bapak Ibu. Nomor 1, analisis struktur kurikulum berupa CP, TP, dan ATP. Nanti akan dibahas di hari 1. Nanti ini ada LK-nya sendiri. Akan ada LK-nya sendiri. Nah, Bapak Ibu sudah menganalisis, sudah mengerjakan LK1, analisis struktur kurikulum. Nah, nanti kalau masih belum paham, bisa dilakukan dengan lanjut diskusi. Diskusi bersama di dalam kelas. Di dalam kelompok WhatsApp grup. Lalu, itu selama 2,5 jam. Terus setelah itu baru ada perbaikan dan upload LK1. Nanti setelah udah upload, kalau misalnya ada perbaikan, silahkan diperbaiki selama 3 jam ke belakang. Ke depannya lah, 3 jam ke depannya. Ini setelah ini saya berikan kira-kira waktunya gitu, nggih. Nanti ini disepakati dengan dosen juga, tapi dosen kami arahkan seperti ini agar waktu belajar itu lebih efektif, Bapak Ibu. Dosen bisa membagi waktunya dan Bapak Ibu guru bisa menyiapkan waktu juga dan memanage kapan harus mengerjakan itu, kapan harus memperbaiki, kapan harus upload, seperti itu. Nanti dosen akan mengupload kontrak dan Bapak Ibu silahkan membaca kontrak. Nanti jam 8 Bapak Ibu akan berdiskusi secara langsung dengan dosen terkait dengan kontrak belajar dan orientasi LK1 berupa analisis struktur TP, dan KTP. Nah, di hari kedua nanti Bapak Ibu diskusi tadi, tapi lewat WhatsApp grup aja Bapak Ibu, nggak CC.
Jadi kalau misalnya ada yang ditanyakan, silahkan diskusikan di dalam grup itu. Dari jam 8 sampai jam setengah 11. Nanti setengah 11 sampai 12.30 silahkan diperbaiki, lanjut diupload. Nah, kalau misalnya masih perlu perbaikan lagi, silahkan nanti jam 1 mulai lagi perbaikan. Kalau pengen ada perbaikan. Di K1 ini akan berulang seperti ini. Hari pertama atau hari ganjil, itu Bapak Ibu mesti akan VC dengan dosen. Nanti hari kedua, belajar mandiri yang dosen itu membersamai di WhatsApp grup aja. Ada yang dibayangkan ya Bapak Ibu? Saya nggak tahu ini bakal lebih mudah atau lebih susah, nanti tergantung dari Bapak Ibu sendiri. Tapi sepertinya dari jadwal itu lebih longgar, lebih bisa apa bernapas lah istilahnya. Karena di misalnya Bapak Ibu udah upload terus tidak ada perbaikan, bisa jadi nggak perlu perbaikan. Jadi jam 3 sampai jam 16 Bapak Ibu sudah free bersiap untuk yang LK kedua. Nah, ini akan berulang terus. Di K1 nanti modul, LK-nya itu ada sampai 6. 8, maaf. Ada sampai 8. Berakhir. Nah, ini 8. LK 8 itu berakhir di tanggal 23 Agustus. Begitu. Setelah sudah Bapak Ibu kerjakan semua nih LK-nya 1 sampai 8, apa yang Bapak Ibu lakukan? Next, kita akan masuk ke review. Di review itu nanti Bapak Ibu akan dibahas oleh dosen dan guru pamong. Dikasih masukan sama dosen dan guru pamong. Dari dosen sebagai sumber ilmunya, guru pamong sebagai praktisinya. Bagaimana praktisnya dari sudut pandang yang sudah melaksanakan seperti itu. Reviewnya akan dilakukan selama 2 hari. Itu nanti di hari pertama untuk LK 1, 2, 3, 4. Hari keduanya untuk LK 5, 6, 7, 8. Nah, yang agak ngebut adalah diperbaikan di setelah review. Setelah sudah dapat masukan, Bapak Ibu harus segera menyelesaikan review perbaikannya. Ops. Tunggu sebentar. Padahal saya sudah papan tulis mana ya? Slide kok. Oke. Ini kayaknya nggak bisa hilang ya. Sampai, oh iya. Gimana cara backnya ya? Ada yang bisa membantu menghapus ini? Oke, saya lanjut. Jadi nanti Bapak Ibu akan lari-lari di sini di review. Setelah review, Bapak Ibu akan melaksanakan. Oh, Pak Burhan minta tolong. Sepertinya Bapak mencoret-coret tidak sengaja di papan share screen. Pak Burhan bisa mendengar suara saya, Pak? Pak Burhan? Pak Burhan? Saya coba stop share dulu. Saya coba ganti share screen yang lain aja. Oke. Lihat lagi nggak Bapak Ibu? Jadi nanti setelah review, Bapak Ibu harus memperbaiki LK-LK tersebut. Dalam satu hari ini perbaikannya. Ya, anggap aja 5,5 jam nih Bapak Ibu. Bapak Ibu per harinya 5,5 jam silakan diperbaiki LK-nya
sesuai dengan masukan dosen dan guru pamong. Nanti karena di hari berikutnya Bapak Ibu akan lanjut eh, direview LK-nya, LK 5678, lanjut lagi perbaikan. Setelah itu, peer teaching. Nanti Bapak Ibu akan peer teaching. Yang tadi mengajar di depan teman-teman. Selama peer teaching itu nanti Bapak Ibu akan diberi contoh terlebih dahulu oleh dosen dan guru pamong. Praktik itu yang ideal itu seperti apa? Lanjutnya, Bapak Ibu nanti akan mempresentasikan sekitar 4 sampai 5 orang. Satu orangnya berarti sekitar 30 menitan. Setelah itu baru dilaksanakan masukan dan refleksi. Bagaimana pendapat dosen? Kemungkinan besar itu 15 menit mengajar dan 15 menit diskusi, masukan dan refleksi. Tapi ya, maaf, itu tergantung dosen ya berarti. Setengah jam berikutnya adalah untuk memberi masukan. Setelah itu, setelah VC selesai, praktik presentasi dan ada diskusi, Bapak Ibu melaksanakan perbaikan. Perbaikan atas apa yang sudah disampaikan tadi saat peer teaching. Misalnya berupa modul ajar, medianya yang dipakai atau seperti apa. Hari ke peer teaching berikutnya sama seperti itu juga. Jadi untuk K1 nanti peer teaching-nya 2 hari aja. Ini contoh secara umum jadwal. Nanti bisa saja disepakati dosen. Kemungkinan dosen lebih enak menggunakan ini daripada harus mengulang-ulang. Tapi biasanya ada mulai VC itu tergantung juga dari dosennya. Tapi yang jelas waktunya itu ya sama, sekitar 5 jam. Nah, sekarang kita masuk ke guru K2. Untuk guru kategori 2, nanti sama seperti guru kategori 1, Bapak Ibu dimulai dengan VC dulu. Harus dijelaskan terlebih dahulu oleh dosen. Bagaimana sih LK1? Nah, sama dengan di K1, LK1 berupa analisis struktur kurikulum, CP, TP, dan ATP. Nah, tapi ini jumlahnya berbeda dengan yang K1. Kalau K1 tadi 8 LK, kalau K2 nanti ada 12 LK sampai ke penyusunan instrumen TPK. Seperti itu. Di hari pertama nanti ada Vikon, hari kedua itu langsung diskusi dan perbaikan LK. Ini masih mirip dengan K1 di hari pertama. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat itu masih sama-sama K1, tapi nanti di hari kelima sampai ke 14 tiap hari Bapak Ibu VC. VC selama 2 jam. VC terus sampai dari tanggal 5 sampai 14 Agustus. Dari tanggal 9 sampai 21 Agustus nanti tiap hari Bapak Ibu akan melaksanakan VC. Untuk kategori 2, Untuk kategori 2 setelah mulai hari kelima nanti Bapak Ibu VC tiap hari. Sebelumnya VC-nya tuh hari ke-1 dan ketiga aja. 1, 3, 5 sampai 14. Jadi mantap sekali ya jadi guru K2 nih. Sajiannya harus lebih banyak. Selanjutnya setelah Bapak Ibu mengerjakan LK tadi, nanti akan direview oleh dosen dan dibagi menjadi 3 hari. Review pertama 4 LK, review kedua 4 LK, review ke 3 4 LK juga. Nah, ini adalah jadwalnya. Jadwal detail tiap harinya nanti
sudah kami bikinkan, nanti disesuaikan dengan dosen. Nah, nanti untuk peer teachingnya Bapak Ibu dilakukan maaf, untuk peer teaching K2 nanti Bapak Ibu per harinya 3 aja yang presentasi, 3 mahasiswa yang presentasi. Kalau K1 tadi antara 4 sampai 5. Wah, ternyata sudah selesai sampai ke hari 20. Sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Silahkan. Saya kembalikan lagi ke Bu Mayang terlebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih Ibu Febri. Tadi Bapak dan Ibu sudah mendapatkan penjelasan tentang kegiatan perkuliahan lokakarya. Jadi Bapak dan Ibu pada hari Senin nanti sudah akan melakukan lokakarya dan seperti sudah diinfokan tadi Bapak dan Ibu akan dibagi menjadi 2 kelas lagi ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti ada kelas baru lagi yang biasanya satu kelas 20 orang atau 19 atau 21 ini akan terbagi menjadi 2. Jadi ya, Bapak dan Ibu mungkin akan berpisah dulu dengan beberapa temannya. Terus nanti juga ada yang ada pengerjaan LK ya tadi di kalau lokakarya ini kalau kemarin dilakukan mengerjakan tugas di modul, ini ada LK atau lembar kerja yang harus Bapak Ibu lakukan, Bapak dan Ibu kerjakan. Baik, untuk sesi tanya jawab silakan Ibu Nur Amalia. Ya, Bu, silakan di-unmute dulu. Di mikrofonnya, Bu. Mikrofonnya masih ditutup, Bu. Diklik yang mute-nya itu, Bu. Ya, nggih, bagaimana, Bu? Ibu masih belum terdengar suaranya, Bu. Nggak bisa. Nggih, mohon maaf berarti, Bu ya. Saya tinggal dulu, Bu. Baik, silakan penanya berikutnya. Atau boleh Ibu tulis di chat aja, Bu. Nanti saya bacakan di chat. Ya, silakan Bapak dan Ibu yang lain. Ada pertanyaan lagi? Baik, Bapak dan Ibu yang lain. Silakan untuk raise hand. Jarnya mic-nya dimatikan host, Bu, sebentar. Tadi memang karena ribet sekali saya matikan semua ini. Sebentar. Oke, silahkan. Berarti sekarang sudah bisa membuka mic. Ya, Ibu. Dicoba deh, Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Ibu Nur Amalia, silakan. Ya, mau tanya tadi yang tentang maaf Bu, suaranya pelan sekali Bu, bisa agak besarkan lagi Bu. Oke, silakan Bu, coba Bu. Saya ingin bertanya untuk PC itu berapa kali untuk K1? Mutmi. Ya, oke. Bisa saya tangkap Pak. Bu, sudah Bu itu aja? Ya, baik. Oke, terima kasih Bu. Tadi pertanyaannya untuk K1 itu VC-nya ada berapa kali Bu Febri? Ini untuk VCLK ya Bapak Ibu. VCLK berarti ada 8 kali. Di hari ganjil. Hari pertama, hari ketiga, hari kelima. Itu mesti VC dulu. Sebelum Bapak Ibu mengerjakan pekerjaan atau mengerjakan LK, ini izin menjawab ya, langsung masuk aja saya. Langsung aja Bu. Langsung. Jadi nanti sebelum Bapak Ibu mengerjakan LK, nanti Bapak Ibu akan berdiskusi dulu dengan dosennya akan memberikan penjelasan terlebih dahulu. Nanti untuk jenis-jenis LK-nya apakah muncul atau tidak di LMS nanti dengan Pak Usaini. Kalau misalnya LK-nya tidak muncul, nanti kita bocorkan aja. LK-nya seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa bersiap dari awal apa yang harus dikerjakan.
atau paling tidak kalau misalnya nggak ada bayangan ya ada bahan untuk ditanya gitu. Bisa dibaca-baca dulu ada bahan yang ditanya. Jadi pokoknya intinya sebelum untuk versi penjelasan deh, sebelum Bapak Ibu mengerjakan LK untuk K1 maka akan ada PC. Kalau di K2 itu yang sebelum mengerjakan LK itu hanya di apa hari pertama, hari ketiga, nanti dimulai modul ketiga, hari kelima, Bapak Ibu K2 itu langsung dimulai dengan VT. Nanti langsung selesai LK itu di hari yang sama, lanjut lagi, hari kedua mulai lagi LK baru. Jadi di Bapak Ibu K2 itu lebih lari-lari. Tapi nggak apa-apa nih Bapak Ibu. Kami selalu mendoakan semoga Bapak Ibu selalu sehat di K1 maupun K2, termasuk dosen kami, pengelola juga. Jadi biar semuanya lancar dimudahkan gitu deh menuju kelulusan 100%. Amin. Amin, ya Allah, Amin, ya Allah. Amin. Allahumma amin. Ya, bagaimana Oke, Bu Nur. Bu Nur Amalia sudah cukup jelas? Baik, terima kasih Bu Nur Amalia. Lanjut ke Pak Arsyad Gajali. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu. Kira Pak. Izin bertanya, tadi apa namanya? Bisa Kalau dibisuh. nggak salah dengar tadi kita ada refleksi dari dosen dan guru pabong. Yang mau saya tanyakan itu guru pabong itu apakah dari rekan kerja di sekolah kita atau dari pihak LPTK Bu? Nah yang kedua, untuk dosen pembimbing di Lokakarya ini, apakah setiap LK itu berganti atau tetap dosennya? Itu aja Bu yang mau saya tanyakan. Oke, terima kasih banyak Pak pertanyaannya. Langsung saya jawab ya Bu Mayang, sepertinya Bu Mayang ada tamu. Ya, silakan Bu Febri. Tadi Oke, terima cari kasih, jawab. colokan laptop Bu, silakan ya. Oh, gini. Untuk guru pamong itu sudah kami rekrut Pak, sudah siap guru pamongnya. Sudah kami tatar sebelum Bapak Ibu. Jadi kemarin di hari apa ya Bu Mayang kita di itu Bu Mayang, Suri Bu Mayang. Selasa. Rabu. Oh, hari Rabu. Hari Rabu kemarin kami sudah menatar dosen dan guru pamong untuk siap memberikan penjelasan ke Bapak Ibu tentang apa yang akan Bapak Ibu kerjakan selama di Lokakarya. Untuk dosennya itu setiap kelas itu ini selama Lokakarya ini akan sama. Nanti kalau tidak salah di peer teaching yang akan berbeda. Jadi selama LK 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 untuk K1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 untuk K2, dosennya sama. Guru pamongnya sama, itu aja. Tapi nanti untuk peer teaching, agar ilmunya lebih banyak lagi, masukannya lebih banyak lagi, ditukar. Gitu, dosennya tukeran sama yang lain gitu, biar masukannya lebih banyak gitu. Ada bayangan nggak Pak Arsyad? Tadi paham, sudah dijelaskan ya Bu Febri, guru pamong tadi dari mana katanya? Oh, guru pamong sudah kami rekrut Pak. Guru pamongnya pokoknya intinya tuh mantep dah. Sidin tuh sudah cerdik, sudah jelas gitu. Setelah itu Sidin tuh udah punya pengalaman di Kumer. Ada beberapa yang sudah jadi guru penggerak, yang jelas mereka Bapak Ibu guru pamong itu sudah melaksanakan pelatihan implementasi kurikulum Merdeka. Jadi insya Allah mantap dah. Gak kalah nanti ilmunya sama dosen-dosen kami juga. Oke, terima kasih Bu. Sudah ditangkap. Oke, baik. Terima kasih Pak Arsyad. Kemudian Ibu Jumriyah, silakan Bu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sebelum saya menyampaikan pertanyaan, ada satu kesan hal dalam 1 bulan ini. Kesan PPG itu ternyata tidak sehoror yang diceritakan sebelumnya. Alhamdulillah, terima kasih LPTK UIN Antasari, luar biasa, pokoknya keren deh. Langsung ke pertanyaan ulun Bu, ini terkait masalah jadwal ke depan. Ini bagaimana menurut Ibu nih, bagaimana dengan kami yang masih tetap punya kewajiban untuk mengajar Ibu? Kira-kira masih ada nggak peluangnya untuk itu Bu? Terima kasih Bu. Itu saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, silakan Bu Febri. Apa untuk Lokakarya ini mungkin Ibunya perlu gambaran, masih bisa sambil mengajar atau tidak mengerjakannya? Iya, silakan. Betul itu. Oke. Saya jawab aja Bapak Ibu. Sebenarnya sih
akan alangkah baiknya karena ini pendidikan itu bebas tugas kanan dari tugas sebenarnya, nggih. Tapi kan ada beberapa yang saya tuh kalau nggak kerja ya nggak gajian, tapi makan apa kan kayak gitu, nggih. Beberapa guru seperti itu. Tapi ini Bapak Ibu nanti ini kan sudah masuk jadwal, nggih. Minta izin misalnya tukeran jadwal atau seperti apa karena untuk K2 untuk Bu Jumiati mohon maaf K1 atau K2 Bu. K1 Ibu. Kalau K1 masih mending Bu, masih maksudnya masih insya Allah Ibu bisa aja karena VC itu hanya 2 jam. Sisanya kan tugas mandiri Bu. Ibu bisa mengerjakan di luar 2 jam yang VC itu. Untuk K1 itu agak, kalau untuk K2 itu agak ini, agak lebih, harus lebih cepat gitu. Mungkin aja di hari itu bisa sampai malam sih Din mengerjakan bisa jadi, sampai upload itu. Tapi harus selesai. Mengajar kalau per harinya berapa jam Bu? Ya Ibu, Mengajar. kurang jelas Ibu. Suara saya nggak jelas ya Bu Mayang? Jelas. Mungkin Bu Jumiati sinyalnya agak ini, agak susah. Kalau Bu Jumiati per harinya mengajarnya berapa jam, Bu? Berapa JP, Bu? Akan Bu Jumiati kemungkinan tidak mendengar saya. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang lain, mahasiswa yang lain, silahkan mulai memanajemen waktu bagaimana kewajiban mengajar di kelas itu tetap berjalan. Kalau misalnya Bapak Ibu tetap harus diwajibkan mengajar, tapi kalau misalnya tidak diwajibkan mengajar, itu alhamdulillah deh. Kalau tetap diwajibkan, silahkan nanti Bapak Ibu apa namanya atur waktunya agar bisa terselesaikan dua kewajiban itu, begitu. Nanti kami kirimkan bahan ini, jadwal ini, agar Bapak Ibu punya gambaran. Nanti untuk jadwal K1, K2 harinya apa saja, liburnya kapan, nanti kami juga sampaikan, saya kirimkan juga agar Bapak Ibu juga bisa memanage gitu, merinci, membagi-bagi waktunya gitu. Mau kira-kira jam berapa nih saya bisa mengerjakan ini kayak gitu. Kalau misalnya di hari itu harus kan sebaiknya mah gini ya, sebaiknya satu LK sudah diupload, nanti Bapak Ibu dosen memberikan masukan di hari itu. Mohon maaf, jangan sampai uploadannya itu di rapel di hari berapa atau di hari hampir akhir. Selain dosennya jadi tidak bisa menyicil menilai, nanti Bapak Ibu rugi sendiri, feedbacknya jadi lebih sedikit. Tapi kalau misalnya dikirimnya per sesuai, kalau di K1 kan per 2 hari deh, 2 hari kumpul, 2 hari kumpul kan seperti itu. Kalau di K2 itu kan hampir setiap hari harus mengumpul. Jadi kalau bisa setiap hari itu kumpulkan LK-nya. Dan nanti kami dari admin akan mempush dosen untuk segera memberikan feedback di hari itu juga. Agar nanti di saat review, itu Bapak Ibu dosen itu tinggal share aja gitu. Nanti biar Bapak Ibu dosen itu tinggal memberikan arahan aja, karena waktunya hanya 2 jam. Kalau sambil mengoreksi itu sangat tidak efektif, begitu. Mungkin kami kembalikan lagi Bu untuk pengelolaan waktu ini. Nanti kami berikan jadwal yang tadi saya sampaikan per harinya ada. Setelah itu nanti kami jadwalkan panjang, hari yang panjang gitu, mana yang libur gitu. Untuk K1 dan K2. Kapan LK-nya? Setelah ini. Terima kasih Bu Jumiati atas masukannya, ini juga mungkin untuk teman-teman yang lain. Bu, sebagai pertimbangan juga. Ya, baik Ibu Jumliah sudah ya Bu ya. Baik. Masih bisa ya Bu Febri ya? Masih. Pak Abdurrahman kah Pak? Siapa tadi Pak? Oke, silakan Pak. Bu, izin bertakon Bang Bula. Mungkin berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi, untuk pekonnya di Lokakarya ini, apakah sama lawan di pendalaman modul semalam bisa berubah kada sesuai jadwal misalkan? Apakah itu Bu, atau tetap seperti jam yang diatur? Terima kasih itu aja Bu. Oke, terima kasih waktunya Pak. Pertanyaannya Pak Abdurrahman.
Mungkin nanti untuk Vkon ada kemungkinan misalnya dosen di jam 8 itu tidak bisa, ada kemungkinan mundur seperti itu bisa aja. Yang penting Bapak Ibu dosen harus melaksanakan itu di pagi hari. Kami arahkan seperti itu agar Bapak Ibu tuh sebelum melaksanakan mengerjakan tugas itu sudah diberi penjelasan terlebih dahulu. Jadi nanti takutnya kalau Bapak Ibu dilepas untuk mengerjakan sendiri, nanti takutnya pas di review kok seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa memberikan feedback lagi. Mohon maaf Pak, kemarin karena arahan terlambat, kami mengerjakan dulu baru diarahkan. Nah, jadinya kayak gini gitu. Gak apa-apa sambil diskusi aja. Mungkin ke depan Pak bisa dilakukan di pagi hari gitu. Jadi kalau kami ngarahinnya di pagi hari Pak sebelum Bapak Ibu melaksanakan LK. Oke, terjawab Pak Abdurrahman? Terjawab, Bu. Ya, terima kasih banyak, Bu. Oke, sama-sama Pak Abdurrahman. Ya, baik. Ada lagi Bapak dan Ibu. Saya izin bacakan yang di chat ya sambil ya. Dari Ibu Habibah, izin bertanya apakah dosen pembimbing dan ini dosen pembimbing ya, setiap pertemuan ganti atau tetap sama? Tadi mungkin sudah dijelaskan ya Bu ya. Sudah dijelaskan Bu Febri, tadi dosennya sama untuk kegiatan lokakarya dari LK 1 sampai 8 untuk K1 dan LK 1 sampai 12 untuk K2 itu sama, nanti per teaching berganti. Ya, baik. Ibu Habibah yang di chat sudah terjawab ya. Selanjutnya ada lagi Bapak dan Ibu sebelum kita masuk ke sesi LMS. Belum, Bu. Bapak siapa Pak? Pak Isur ya? Pak Dila, Pak. Bukan. Gimana Pak? Nggak terlihat Pak. Bapak boleh Sebentar, rahasia Bu. Pak? Saya ads. Nah, Sini ada tetamu, Bu. Oh ya. sudah saya pin Pak Silakan Fadila. Pak Fadila. Gini, Bu, kan tadi Ulun ada mendengar di situ tadi kan ada review masalah anunya, Bu. Kan situ kan ada perbaikan, yang diperbaiki. Apakah review itu, Bu, artinya dosen itu per mahasiswa atau langsung di kelompok situ aja, Bu? Salah Per reviewnya. mahasiswa atau kelompok itu aja? Ada maksudnya kayak ini, Bu. Itu kata Apakah maksudnya. satu-satu atau sekali gerombolan kayak itu? Oh, Maksudnya. oke. Nggih. Kalau untuk itu teknisnya tergantung dosen, Pak. Ada yang mungkin satu orang satu, tapi ada mungkin kan itu ada LK tuh ada nomor-nomornya tuh Pak nanti. Nah, mungkin per satu, oh ini Pak ini kayak gini, Pak ini kayak gini, Pak ini kayak gini. Nah, tolong perbaiki ini kayak gini. Itu teknis di dalam Pak tergantung dosennya. Oh, Kalau nggih. di dosennya intinya kami meminta untuk direview gitu, dikasih masukan seperti itu. Terima kasih, Bu. Ada lagi Pak Fadila? Cukup, Bu. Oke, terima kasih Pak Fadila. Ya, baik. Silakan Ibu Radina selanjutnya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ibu, Oke. di situ kami untuk kategori 2 yang tadi ada menyampaikan bahwa kami ada 12 LK pula. Oke. Ini berarti setiap hari kami harus menyelesaikan 1 LK, begitu Kak Bu? Betul. Nih, sebelum kami mengerjakan LK, artinya kami diberi pengarahan atau pembelajaran dulu dari dosen, baru kami mengerjakan. Betul. Nih, habis itu kami mengerjakan LK itu, kami ada sama anak pendalaman materi kemarin itu kami ada modulnya kalau boleh yang kami kerjakan. Apakah ini ada modulnya juga yang kami kerjakan untuk mengisi LK atau bagaimana? Mungkin Oke. saja. Kalau untuk modulnya ada nggak kemarin Bu Maya yang ada penjelasan nggak pas di Bintaro? Modul udah ada di ini. Modul sudah ada di sistem. Nanti mungkin akan dijelaskan Pak Husaini. Berarti Nanti tetap ada modulnya. iya, ada modul perangkat pembelajaran, ada modul ada modul ujian komprehensif. Oke. Berarti ada bahannya Bu Radina. Oh iya, berarti ada bahannya. Berarti kami mengerjakan LK itu sesuai dengan bahan yang ada disiapkan, gitu lah. Oke. Ya, oke. Terima kasih Bu. Tanya Bu. Baik, silakan Ibu. Ibu siapa tadi yang bertanya? Jadi Bu, Ulun. Silahkan raise hand Bu. Ibu Halimah ya Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Terima kasih atas waktunya Bu. Izin bertanya Ulun. Ini mungkin dari segi Ulun bingung guys. Kan belajar dari pendalaman materi kemarin kan itu ada disuruh membuat PJBL Bu.
Kemudian judulnya itu kan harus sama ya Bu ya, mulai dari anggaplah dari modul 5 sampai modul 10 itu harus sama, dan kemudian yang dibahas itu terus. Maksudnya bukan itu terus, maksudnya mencari permasalahan di dalam judul itu. Kemudian yang ulun mau tanyakan di kegiatan selanjutnya ini, apakah sama seperti itu Bu? Kita nanti diberi modul, kemudian nanti pada saat membuat tugas itu ada judulnya, dan kemudian judulnya itu terus nanti yang kita pakai sampai 20 hari ke depan. Itu yang ulun mau tanyakan Bu. Supaya nanti tidak bingung ulun Bu Ai. Nanti lain lagi judulnya 3 hari kemudian lain lagi judulnya Enggi. Silakan dijawab Bu. Kalau untuk yang LK ini, itu kan yang dibahas beda-beda nggih Bapak Ibu per LK. Misalnya di K1 nggih, saya coba di K1. Di K1 itu kan mana nih yang tadi oranye nih. Nah, untuk K1 itu kan analisis struktur kurikulum CP, TP, dan ATP. Nanti untuk yang 2, pengembangan materi LKPD dan media digital. Yang ketiga, itu penyusunan instrumen asesmen awal, formatif, sumatif. 4, pengelolaan hasil asesmen dan penyusunan laporan hasil asesmen. Yang kelima, nanti penyusunan modul ajar PBL. Yang keenam, penyusunan modul ajar PPL. Nanti baru masuk ke 7 modul P5 PPRA, dan yang terakhir adalah penyusunan proposal dan instrumen PTK. Nah, bahannya kalau saran saya itu lebih baik sesuai dengan yang kemarin sudah Bapak Ibu kerjakan, jadi biar tidak ulang lagi. Penyusunan modul ajar PBL, Bapak Ibu kan kemarin sudah menganalisis masalah apa yang muncul yang bisa diselesaikan dengan project based learning. Sudah dicek analisis penyebab masalahnya, akar masalahnya seperti apa, setelah itu solusinya, langkah solusinya itu seperti apa. Nah, nanti dituangkan dalam modul ajar. Jadi ini kayaknya kalau misalnya masalah judul materi, itu ini kayak diserahkan kalau bisa ini kan tergantung dosennya ya Bapak Ibu, pemilihan dari contoh-contoh itu. Tapi nanti praktiknya bisa Bapak Ibu sesuaikan untuk ini. Penyusunan modul ajar, modul BBL, modul P5, sama penyusunan PTK, proposal PTK. Jadi kemarin yang diarahkan untuk PBL ada, yang diarahkan untuk PJBL ada, yang untuk modul P5 ada. Tapi kalau misalnya berubah itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak berubah ya lanjutkan aja Bu. Kalau Ibu tidak yakin dengan apa yang sudah dikerjakan di pendalaman materi, nanti ulangi aja lagi di Kasih Bu. ulangi di lokakarya. Paham Bu. Ya, Kasih banyak Bu. Sama-sama Bu. Terima kasih Ibu Halimah Sa'dia, Bu Febri. Baik, ada lagi Bapak dan Ibu yang lain? Ibu tapi namanya Muhammad Adnan. Silakan Bu. Maaf Bu, kada ingat mengganti. Silakan Bu. Hendak bertakun. Tadi jar Ibu kalau kan semalam sudah sudah maulah yang PJBL ataupun PBL. Tapi kalau misalnya hendak mengganti yang hagan ini PTK kan namanya tadi. Itu boleh berarti bola. Kayaknya boleh aja Bu, daripada nggak selesai lo PTK-nya. Ini misalnya kurang yakin gitu nah Bu, yang yang digawe tadi misalnya. Mayoritas itu memang berubah karena yaitu nggak yakin, kemarin analisisnya kurang tepat, kurang kuat di referensi gitu. Jadi biasanya nanti memang di lokakarya ini kan memang fokus ke situ ya. Kalau yang kemarin di pendalaman materi itu kan hanya perintah secara umum. Tolong carikan satu masalah terkait dengan kemampuan siswa, misalnya kayak gitu, yang perlu diperbaiki. Kalau di lokakarya ini nanti akan dibahas detail bagaimana menyusun proposal begitu. Ya, tapi sepertinya nggak apa-apa kalau dirubah. Kalau saran saya sih tetap aja. Tapi kalau mau dirubah, ya nggak apa-apa gitu. Nanti minta izin ke dosennya aja, Bu. Saya tidak yakin terkait dengan ini. Bolehlah saya ganti. Tapi menggantinya jangan asal ganti. Tapi Bapak Ibu sudah punya bahan dulu. Sudah matang dulu loh. Maksudnya benang merahnya tuh ada gitu.
Sebenarnya langkah-langkah kemarin yang di pendalaman materi itu udah membuatkan anak tangga gitu. Langkah pertama apa, langkah keduanya apa, langkah ketiganya seperti apa kayak gitu. Ya, baik. Bagaimana Ibu? Bagaimana Bu? Terlempar Bu. Oh ya, oke. Terlempar sudah. Ya, baik. Bapak dan Ibu yang lain, ada pertanyaan kembali? Sudah cukup jelas? Sudah siap Bapak dan Ibu? Untuk besok ya Bapak dan Ibu ya? Insya Allah. Tes. Iya, oke. Ada lagi Bapak dan Ibu yang lain? Tidak ada? Izin Bu, bertanya Bu. Ya, Bu Radina lagi ya, silakan Bu. Ibu Megawati Bu. Bu. Ibu Megawati. Oh, yang resen Bu Radina. Mau nanya Silakan tadi. Bu Megawati Oh, kah? ada. Oke, Bu Megawati silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Febri, izin bertanya nggih. Suara. Dari keterangan pemaparan semua tadi, ulun simak mengenai pembagian kelas. Nah, yang ulun tanyakan pembagian kelas itu dari 21 itu nanti akan dibagi 2 lagi kah? Satu pertanyaan ulun. Terus yang kedua, ini masalah langkah apa tadi? PJBL, PBL. Oke. Nah, yang PJBL. Ambil benang merahnya aja Kalau sih. yang PJBL itu kita sudah mempunyai langkah sampai kemarin itu dari 5 sampai terakhir kemarin itu modul yang 10 Biasanya Bu. kan berubah kan. Misalkan judulnya tetap itu kita ambil dan langkah-langkahnya tetap itu kita jalankan. Cuman nanti ada sedikit pengoreksian apa segalanya itu apakah kita bisa ganti juga Bu? Itu aja Bu pertanyaan dari Lun. Terima kasih Febri. Oke, langsung saya jawab Ibu Mayang. Untuk yang kelas itu dibagi 2 Bu. Jadi nanti 11 12 10 11. Terus nanti untuk yang penggantian nanti bisa aja diganti, tapi kalau saran saya nggak usah diganti Bu. Jadi udah fokus saja. Kalau ganti jangan-jangan pas jalan ganti lagi. Jadi fokus aja sebenarnya tujuan Ibu tuh apa begitu. Masalahnya seperti apa? Karena nanti Bapak Ibu juga akan mengulang lagi melakukan analisis masalah, penyebab masalahnya, solusi yang ditawarkan seperti apa, kayak gitu. Terus langkah-langkah solusinya seperti apa? Izin lagi sekali Bu lah, boleh ya Bu? Ya silakan Bu. Ini nanti kan untuk di PTK kan, di lokakaryakan. Jadi sedikit gambaran punya ulun pribadi nih, sedikit pula bayangan. Nanti kalau pian kasihkan saran di sini ulun kan jadi bisa gitu nah memahaminya. Itu terkait sama masalah akhlak atau ETK itu Bu, itu bisakah Bu dijadikan penelitian Bu sampai ke lokakarya nantinya? Semua tuh sebenarnya bisa Bu. Semuanya tuh bisa dijadikan penelitian PTK. Karena PTK kan berasal dari masalah yang ada di dalam kelas gitu kan Bu. Tapi memang kami berharap masalahnya terkait dengan pembelajaran, bukan masalah yang ada di gurunya. Misalnya gurunya kurang nih pelatihan tentang kumer, kan Ibu tidak bisa mengadakan pelatihan kumer untuk guru. Tapi kalau misalnya terkait, pokoknya cari anggap jalan agar penelitian itu terkait dengan siswanya atau pembelajaran dalam kelas. Medianya, strateginya, seperti itu. Oke. Misalnya ini ada gambaran sedikit lagi Bu Febri. Izin bertanya kembali ulun lah. Silakan Bu. Misalnya itu ulun menelitinya upaya gitu loh. Mengupayakan peserta didik pada pembelajaran ETK akhlak di SDN Antasan Segera 1. Bagaimana menurut Ibu? Punya ulun Bu. Gimana Bu? Mengapa Bu? Upaya peningkatan peserta didik pada pembelajaran PAI tentang ETK akhlak di SD Antasan Segera 1 gitu. Upaya peningkatan akhlak berarti upaya peningkatan akhlak bisa aja Bu. Tapi Ibu harus tahu indikator akhlak apa yang bakal dinilai nanti. Akhlak itu kan pengertiannya apa? Indikatornya tuh apa? Kayak misalnya siswa itu
Kalau misalnya gini, siswa itu berminat terhadap upaya meningkatkan minat siswa terhadap pembelajaran PAI, misalnya seperti itu. Ibu harus tahu indikator minat itu yang terlihat seperti apa. Siswa apa selalu tepat waktu saat masuk kelas, misalnya kayak gitu. Siswa selalu menjawab pertanyaan dari guru, siswa aktif bertanya, siswa selalu ceria saat pembelajaran. Itu kan indikator yang bisa dilihat. Nah, nanti untuk akhlak ibu juga harus punya indikator. Nah, itu dicari di referensi dan akan dibimbing lebih lanjut oleh guru pamong. Menurut saya semuanya bisa, Bu. Bisa aja diteliti, Bu. Oke, terima kasih Bu Febri atas sama-sama. saran dan penjelasannya. Sedikit aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit melangkahi dosen, tapi nggak apa-apa. Sedikit aja. Nanti dibahas lebih lanjut oleh guru pamong yang ada di kelas Bapak Ibu. Ini Bu. Baik. Terima kasih Ibu Mega dan Bu Febri. Ini tadi masih ada yang tanya ya? Bu Radina bertanya ini. Oke, silakan. Terima kasih waktunya. Izin bertanya lagi, Bu. Kemarin di pendalaman materi itu kami membuat untuk modul 1, 2, 3, dan 4 itu ada TBL, bola. Kemudian 4, 5, 6, 7 sampai 10 itu PJBL, dan modul 11, 12 itu PBL kembali. Nah, di situ udah terjawab, nggak ada. Pembahasannya itu Bu masih tentang membahas tentang minat. Nah, di situ ada 3 kami membuatnya bola. Tapi kalau untuk di lokakarya ini dipilih salah satu aja kalau bola dalam mengerjakannya itu, atau bagaimana? Untuk PBL atau PJBL-nya dipilih satu atau gimana gitu? Kayaknya ini bisa aja dipilih. Untuk PBL-nya kan 2 ya Bapak Ibu, kalau yang di K2 ya. Itu kayaknya bisa dipilih satu aja kalau misalnya Bapak Ibu membuatnya 2. Tapi kalau misalnya membuatnya 1 ya silahkan teruskan aja. Gitu aja Kak Bu Radina. Jadi semalam tuh Bu ulun itu PBL bola. Ada 2, artinya sama pembahasannya. Kalau PJBL semalam tuh masih mengenai itu juga Bu, cuma di PJBL tuh anak-anak itu menghasilkan sebuah proyek. Misalnya ulun semalam membahas Asmaul Husna bola. Jadi buahnya itu bisa menghasilkan tulisan kaligrafi, misalnya ulun beri karton atau apa, itu menghasilkan itu bisa ditempel di dinding-dinding kayak hasilnya itu. Artinya masih sama pembahasannya itu, kada apa-apa lah, Bu. Kada apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Nanti akan lebih diperbolehkan atau tidak, nanti keputusannya juga di dosen juga. Jangan saya bilang boleh, dosennya kayaknya terlalu sederhana atau gimana, nanti bisa diberikan masukan lebih bagus karena dosen dan guru pamong ini lebih ahli dalam PPL. Lokakarya. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Artinya mengambil benang merahnya, Bu lah. Oke, gimana Pak Pujiansah? Berarti mengambil benang merahnya pula dari seluruh rangkaian pendalaman materi dari PBL, PJBL kan, karena berubah-berubah kan materinya, karena itu menjurus ke PTK kan. Gimana Pak Febri? Bagaimana Pak? Tadi siapa yang bertanya Pak? Pak Pujiansah. Oke, sebentar saya Bu Radinya saya replace dulu. Gimana ulangi lagi Pak Pujiansah, mohon maaf. Suara ulun kedengeran nggak Bu? Jelas Pak. Jadi intinya itu berarti mengambil benang merahnya juga lah dari seluruh rangkaian pendalaman materi kan bermacam PBL, PJBL karena berubah-berubah kan. Jadi itu diambil benang merahnya untuk menjadi bahan PTK-nya itu. Ini lagi saya sedang tanyakan lagi. Semua berarti bahan PTK berkaitan dengan yang kemarin sudah dibahas, tapi bisa saja yang untuk meningkatkan itu, yang PBL itu dijadikan sebagai PTK. Kayaknya nggak apa-apa deh Pak. Berarti itu nggak apa-apa. Nggak semua PBL, PJBL Bu ya, berarti kita bisa mengambil benang merahnya sebagai judul PTK itu untuk menghasilkan. Ini nanti saya diskusikan dulu dengan tim pengelola. Apakah memang ada kaitannya antara, kalau yang lalu itu ada kaitan antara tugas yang ada di pendalaman materi dengan yang lokakarya ini. Misalnya PBL itu nanti arahnya adalah ke PTK, terus yang PJBL nanti arahnya ke P5. Tapi ternyata di dalam lokakarya ini ada PTK sendiri, PTK sendiri, PBL sendiri modul ajarnya, PJBL sendiri modul ajarnya, dan P5 itu ada sendiri LK-nya. Oh, berarti masing-masing PBL, PJBL itu punya
Ada sendiri, nggih, ada sendiri termasuk dengan PTK. Nggak jadi satu ya? Enggak, Pak. Ada sendiri ternyata. Kami kira Bu PBL itu PJB itu bisa sama. Jadi kan karena berbeda-beda macam judul kan, karena berganti-ganti itu. Kayaknya kalau masalahnya sama itu nggak apa-apa, Pak. Cuma yang satu berbasis proyek, yang satu berbasis masalah. Itu sebenarnya bisa saja terjadi. Jadi tetap mengambil judul yang sama aja Bu ya, untuk mengambil benang merahnya aja kan. Oke, nanti diskusikan dengan dosen aja Pak, benang merah yang dimaksud itu seperti apa, yang sudah Bapak kerjakan itu seperti apa, agar diarahkan lebih lanjut oleh dosen dan guru pamong. Izin masuk Bu, izin masuk Bu. Oke, masih bisa kah Bu Febri? Sambil Oke. menunggu Pak Husaini ya. Pak Oke. Daud, silakan. Enggak, yang tadi izin menambahkan siapa? Oh, siapa tadi? Anu, Beda. Bu. Parsat, nggih. Parsat. Yang Oke. menambahkan tadi siapa Pak? Baik, mungkin ya Bu ya, supaya kita terarah ini kayaknya pertanyaan teman-teman ini sudah mengarah ke pertanyaan dosen. Alangkah baiknya ini sekalian aja nanti di saat kita besok ya. Iya, hari Senin aja ini Bu. Maksudnya hari Senin aja Bu untuk supaya mengenai tidak masalah supaya ini. kita kegiatan kita ini tidak bias kemana-mana gitu Bu. Oke, bisa nanti betul. Ya, baik. Mungkin kita close saja dulu ya, Bu Febri ya. Ya, Bapak dan Ibu nanti terkait dengan konten, ini Bapak dan Ibu sudah kelihatan sangat siap ini untuk lokakarya. Nah, nanti besok bisa lebih lebih banyak lagi berdiskusi dengan dosen dan guru pamong ya untuk kegiatan lokakarya ini. Oke, terima kasih banyak Ibu Febrianawati Yusuf MPD atas materinya. Dan sekarang kita akan lanjut Bapak dan Ibu tentang tata cara penggunaan LMS. Jadi kalau kemarin Bapak dan Ibu sudah menggunakan LMS untuk kegiatan pendalaman materi, maka kita akan menggunakan LMS untuk bagian yang lain yaitu lokakarya. Nah, bagaimanakah penggunaan LMS-nya akan dijelaskan oleh Bapak Husaini MPDI. Silakan Pak Husaini. Baik, terima kasih Bu Maya. Bapak Ibu, suara saya apakah sudah bisa didengar dengan baik? Jelas Pak. Bisa Bapak, sangat jelas. Alhamdulillah. Baik Pak. Oke, lanjut Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Husaini, mohon maaf. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Spotlightnya masih di Bu Mayang. Minta di remove dulu. Iya, belum muncul. Oke, foto pian belum muncul Pak. Foto saya belum muncul. Baru. Sudah. Sudah. Sudah Pak. Sudah. Ada muncul. Rugi dong kalau fotonya nggak muncul. Bapak ganteng. Baik, gimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Saya, Baik Pak. Alhamdulillah. satu langkah sudah selesai. Ya, kami pengelola tidak begitu terasa. Mungkin Bapak Ibu sangat terasa sekali ya. Iya, luar biasa Nah, Pak. ya, kalau pendalaman materi ini lari-lari kecil, nah di lokakarya ini larinya agak kenceng. Ekstra. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Febri ya, dan saya minta maaf baru bisa masuk nih, karena dari perjalanan dari Brunei Darussalam ke Banjarmasin. Masya Allah. Luar biasa jam Baik, ini kita masuk ke lokakarya ya. Jadi nanti pendalaman materi kita tinggalkan ya. Pendalaman materi sudah kita tinggalkan. Hanya saja RPL nanti ya. Mungkin bisa jadi RPL ini entah malam Selasa atau apa, nanti kita akan ada Zoom kembali. Karena RPL ini oleh pusat sudah mulai ditagih-tagih ya. Mungkin di LPTK lain sudah mulai dan di kita masih belum, karena kami beberapa pengelola itu disibukkan dengan borang dan segala macam gitu ya. Nah, insya Allah dalam minggu-minggu ini nanti malam-malam hari kita akan nge-zoom terkait tentang RPL. Tapi ini nanti akan kita diskusikan juga dengan pengelola yang lain, karena dari pusat sudah mulai ada tagihan-tagihan tuh terkait RPL-nya. Nah, di modul lokakarya ini kita akan menggunakan saya izin share ya.
Mana nih share-nya? Oke, 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 oke. Mm, 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 mm. Oke, ini terlihat sudah Bapak Ibu? Belum, Bapak. Belum terlihat, Pak. Belum, Pak. Ini sudah terlihat? Oh, ini Sudah, sudah Pak. Pak. Oke, sudah, Pak. Oke, baik. Di Lokakarya itu apa namanya Bapak Ibu, saya masuk ke akun mahasiswa ya. Ini saya menggunakan akun demo, akun contoh saja. Dan kemarin situ sudah kita plotting ya mahasiswanya. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa masuk. Ada yang sudah mencoba masuk Bapak Ibu? Bukan. Bukan sana kok bisa wakan le. Tadi mau udah bersuara. Belum, Oke, Pak. sudah ada yang masuk Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum, Belum ya. Oke. Belum, Pak. Saya ingin bertanya dulu sebelum kita masuk. Di kelas ini akan nanti dibagi dua. Nanti mungkin ntar siang admin sudah mulai membagi grup WA-nya menjadi dua lagi, membelah diri menjadi dua lagi. Yang asalnya 20, 21, 22 mahasiswa itu nanti akan terbagi menjadi 11, 10 atau 9 mahasiswa per kelas. Mohon maaf di mute dulu ya Bapak Ibu ya. Suara yang masuk mohon di mute dulu. Oke, bisa terdengar suara saya Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Nah, saya ulang, kelasnya yang satu kelas yang semula 20 itu akan dibagi menjadi dua kelas. Ya, jadi akan terbagi dua. Nanti Bapak Ibu akan dibagi oleh masing-masing admin yang asalnya kelas misalnya PAI K1A. Nah, maka akan berubah menjadi Loka K1AB. AA Loka K1AB gitu. Nah, jadi akan terbagi. Kelasnya dipisah. Nah, baik. Di Lokakarya itu, saya izin untuk menampilkan materi yang lain. Lokakarya, oke. Saya izin menampilkan ini dulu. Terlihat, Bapak Ibu? Ya, terlihat, Pak. Perubahannya? Perubahan LMS-nya terlihat? Terlihat, Bukan Pak. perubahan LMS. Perubahan tangkapan layar. Terlihat Belum, ya? Pak. Belum. Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Pak. Oke, saya rubah lagi. Oke, ini. Oke. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Pak, terlihat. Nah, di dashboard Bapak Ibu itu akan ada dua tampilan ya. Ada PAI modul pendalaman materi, betul Bapak Ibu? Oke, betul. Satunya PAI Lokakarya PPL, gitu ya. Di dashboard. Nah, yang PAI modul pendalaman materi itu sudah mulai ditinggalkan, ya. Yang tagihan nilainya masih belum muncul, misalnya kan ada modul-modul kemarin yang belum dinilai dosen, itu nanti kami admin akan melakukan pengecekan. Jadi Bapak Ibu mohon bersabar dan tenang saja. Pada nanti akhirnya akan lengkap saja nilainya. Ya, meskipun barangkali ada dosen yang belum memberikan nilai, tapi kami admin akan selalu memantau nilai di sini. Jadi Bapak Ibu mohon fokus di PAI Lokakarya PPL. Jadi itu saja nanti. Jadi silahkan Bapak Ibu diklik ini ya. Nah, ini akan kita gunakan untuk Lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran selama 20 hari. Kemudian akan dilanjutkan dengan peer teaching 3 hari. Kemudian komprehensif 2 hari. Nah, jadi di sini termasuk nanti juga PPL. PPL selama kurang lebih 30 hari barangkali juga akan menggunakan fitur ini. Nah, jadi Bapak Ibu sudah mulai menggunakan PAI Lokakarya untuk beberapa kegiatan yang akan kita lakukan sampai ke PPL nanti. Nah, setelah selesai PPL, nah baru Bapak Ibu akan UKM PPG ya, akan UKIN dan UP. Itu langkah terakhir atau ujian akhir. Nah, baik. Saya kembali masuk ke ke ruang LMS-nya. Saya akan menunjukkan apa saja isi di dalamnya. Oke, terlihat ya. Nah, ketika Bapak Ibu berhasil nanti masuk ke
PAI, Lokakarya, dan PPL itu, nah nanti di dashboard Bapak Ibu akan muncul seperti ini. Yang bisa untuk Bapak Ibu akses sementara, tapi modulnya masih belum saya plotting, ntar siang nanti akan saya plotting, akan sudah terlihat modul pembelajarannya. Ini hanya contoh saja. Nah, PPL ini mohon tidak tidak diakses dulu karena kita masih belum jadwalnya PPL. Rekap nilai silahkan diakses gitu untuk melihat nilai Bapak Ibu. Nah, ketika atau bisa juga di sini nanti kalau misalnya nilai ini tidak berubah padahal dosen sudah memberi nilai, mohon Bapak Ibu silahkan hubungi admin. Nanti admin akan menghubungi dosen yang bersangkutan untuk mengklik fitur update nilai. Soalnya biasanya untuk modul pengembangan perangkat, kemudian peer teaching, komprehensif, PPL, itu hanya dosen yang diberikan akses untuk mengupdate nilai. Kalau guru pamong tidak. Nah, atau admin juga bisa. Admin juga bisa. Nah, tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya Bapak Ibu menghubungi admin supaya admin bisa menyampaikan kepada dosen yang bersangkutan agar mengklik fitur update nilai. Baik, Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan masuk ke modul perangkat pembelajaran. Ini nanti akan diselesaikan selama 20 hari ya Bapak Ibu ya. Dari tanggal 5 Agustus sampai 25 Agustus nanti. Akan akan berkutat sekitar modul perangkat pembelajaran. Nah, silahkan Bapak Ibu kemudian klik lihat modul. Oke, nah maka yang muncul itu seperti ini. Bisa terlihat Bapak Ibu? Bisa, Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, nah Bisa, Pak. Bapak Oke, Ibu yang di terlihat. K1, Bapak Ibu yang di K1 silahkan lihat file modulnya dan biasanya dosen itu langsung meminta membaca keseluruhan ya. Nah, jadi alangkah lebih baiknya kalau Bapak Ibu membaca keseluruhan tentang modul tersebut. Nah, di sini ada modul, ada yang mungkin Bapak Ibu yang terplotting di K2 langsung diarahkan untuk mengklik modul K2. Nah, modulnya ini seperti ini. Kalau saya klik, oh ya di sini error ya. Bentar. Alhamdulillah. Nah, ini penampakan modulnya seperti ini. Bisa terlihat Bapak Ibu ya. Nah, ini modul K2 ternyata yang bisa diakses ya. Ini penampakan modulnya, ini bisa di-download dan bisa di-print ya. Kalau download di sini, print di sini. Ini ada sekitar 310 halaman yang Bapak Ibu pelajari untuk modul, keseluruhan modul pengembangan perangkat pembelajaran. Baik. Nah, kita kembali ke di sini. Nah, kalau misalnya modul ini tidak bisa Bapak Ibu akses, mohon hubungi admin kelas. Karena barangkali dosen yang bersangkutan belum melakukan update kontrak pembelajaran. Jadi kata kuncinya sama. Modul ini bisa diakses oleh Bapak Ibu pertama sudah masuk jadwal, kedua dosen yang bersangkutan sudah mengupdate kontrak pembelajaran. Nah, jadi kalau misalnya modulnya tidak bisa diakses, hubungi admin kelasnya supaya Bapak Ibu
Hilang suaranya, Bang. Iya, lagi hang ya laptopnya. Bentar ya, tunggu ya. Ya, baik Bapak Ibu, kita tunggu sebentar ya. Pak Husaini masih ada kendala. Mohon menunggu sebentar Bapak dan Ibu. Pak Puji. Pak Puji. Apa Bu? Standar. ya, baik Bapak Ibu silakan yang mau izin ke belakang atau mau istirahat sebentar juga boleh sambil kita menunggu Pak Husaini masih berusaha untuk ganti device ya, masih berusaha untuk masuk kembali. Ada masalah dengan laptop beliau ya, jadi kita tunggu sebentar. Izin dulu Bu ya. Oke. Bu Mayang mohon Ya, izin dijadikan co-host ya, siap. Oke, silakan Pak. supaya bisa berbagi layar. Mohon jadikan co-host supaya bisa berbagi layar.
Sudah? Hostnya Bu Nazifa. Bu Nazifa bisa tolong jadikan Pak Husaini jadi co-host. Oke, sudah ya. Ya, baik. Sudah terlihat kembali Bapak Ibu? Ya, sampai sini tadi ya. Oke, bisa dilihat di layar? Ya, Pak. Terlihat, Bisa. terlihat. Bisa, bisa. Mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi. Iya. Oh iya, tadi saya lupa baca basmalah ya. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oke. Ada bismillah aja Tadi Bapak. ya, tadi sampai supaya Bapak Ibu menghubungi dosen yang bersangkutan ya untuk segera mengupdate kontrak belajar. Karena itu kata sandinya, persyaratannya modul bisa diakses. Nah, setelah itu silahkan Bapak Ibu langsung ke tugas. Nah, tugas ini hanya bisa dikasih instruksinya oleh dosen, kalau guru pamong tidak. Nah, ini tugasnya. Karena kan tiap hari itu ada tugas, apa namanya, ada tugas tagihan LK ya, ada tugas. Nah, LK-nya Bapak Ibu sudah melihat tadi ya, sudah di-share ya, masing-masing LK itu. Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum ya. Nanti bisa dilihat ya, atau misalnya ditanyakan ke dosennya ya. Karena apa namanya tiap hari itu Bapak Ibu akan mengunggah apa namanya banyak sekali LK. LK itu lembar kerja yang harus diisi oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, ini misalnya ya, saya sudah menambahkan kemarin di akun demo itu membuat satu tugas. Misalnya di tanggal 5 Agustus nanti Bapak Ibu diminta untuk analisis apa struktur kurikulum, CP, TP, dan ATP. Berarti ada 4 LK misalnya. Nah, itu bagaimana caranya? Eh, maka silahkan klik di detail ini. Nah, ini tugasnya. Oke, atau saya hapus dulu apa namanya di sini. Oke, atau saya masuk ke akun dosen dulu. Dosennya, bentar. Ya, ini dosennya. Mahasiswanya ada 4, saya kasih tugas baru misalnya. Tambah tugas. Nah, ini saya sebagai dosen ya. Nah, misalnya tema kedua misalnya. Silahkan buat selesaikan tugas pengembangan materi LKPD dan media digital. Ini dosennya apa namanya ngasih tugas ya. Nah, ini di sini nanti dosen akan apa namanya melampirkan LK-nya atau template LK. Kalau saya kan karena bukan dosen, saya kasih apa undangan visa sambut saja. Oke, saya simpan. Nah, berarti dosennya sudah berhasil mengunggah 2 ya. Ini hari Senin, ini hari Rabu. Nah, bagaimana tampilan yang muncul di mahasiswa? Nah, di mahasiswa tampilan yang muncul seperti ini. Saya masuk sebagai mahasiswa. Oke. Di sini mahasiswanya. Nah, tampilan klik lagi lihat modul. Nah, di situ klik tugas. Ya. Nah, akan muncul 2 ya. Nah, belum 2. Nah, di mahasiswa sudah muncul 2. Terlihat ya Bapak Ibu ya? Terlihat, Pak, terlihat. Oke, terlihat. Nah, ini yang nomor 1 ini sudah diselesaikan oleh mahasiswa, maka yang muncul seperti ini. Di sini belum dinilai, berarti belum dinilai dosen. Nah, di hari Rabu 7 Agustus, ya ini belum dikerjakan, silahkan klik detail dan silahkan kerjakan. Nah, kerjakan.
Cara mengerjakannya bagaimana? Ini tampilan LK yang diunggah oleh dosen. Karena saya tadi melampirkan undangan visa sambut, maka ini yang muncul. Tapi nanti di hari Senin, hari Selasa, dan seterusnya, yang tampil di sini adalah jenis LK-nya atau template LK yang Bapak Ibu isi ya. Nah, Bapak Ibu isi itu kemudian masukkan di sini. Ngisinya itu di Word ya, kemudian ubah ke bentuk PDF. Nah, nanti masukkan di sini. Ketik di Word dulu, Microsoft Word-nya, habis itu di-combine atau dipindah ke bentuk file PDF, dan pastikan Bapak Ibu, file itu namanya sesuai dengan tugas hari itu. Ya, misalnya membuat LKPD dan sebagainya. Harus sesuai itu supaya tidak tertukar tugas itu. Dan perhatikan di sini ada catatan format PDF maksimal 1 MB. Jadi terkadang ada pertanyaan, Pak, kenapa tugas saya tidak berhasil diupload misalnya? Bisa jadi file tersebut tidak sesuai dengan persyaratan di sini. Bisa jadi filenya bentuk bukan PDF atau ukurannya lebih dari 1 MB. Nah, itu tidak akan tersimpan. Ya. Nah, misalnya nih saya lampirkan tugas yang sudah saya buat sama undangan juga. Kemudian saya masukkan ya. Nah, kemudian di sini karena tadi ada ada tugas nih media digital ya di sini, maka Bapak Ibu bisa melampirkan link YouTube-nya di sini. Link YouTube-nya. Entah nanti dari TikTok atau dari video singkat terkait tentang media digital. Ini silakan klik tautkan link YouTube-nya di sini. Nah, setelah itu baru kemudian simpan tugas. Misalnya ya, saya coba di YouTube misalnya. Ini misalnya ya. Nah, ini misalnya. Oke, nah ini, tapi ini videonya harus dari Bapak Ibu buat ya. Ini contoh saja, nah, tautkan link di sini. Setelah itu, simpan tugasnya. Jadi mudah saja ya Bapak Ibu ya, hanya menyelesaikan LK, kemudian mengasih link tautan videonya. Nah, sudah selesai. Format link YouTube tidak valid. Oke, kita ganti. Format linknya tidak valid. Berarti ini terkena plagiasi ya. Nah, biasanya gitu kalau tidak dibuat sendiri ya. Tidak bisa, karena ini kita dianggap mencontek punya orang lain. Nah, jadi nanti harus link itu dari Bapak Ibu sendiri ya. Setelah dibuat videonya, kemudian diupload ke YouTube, nah linknya itu silahkan masukkan. Ini tidak bisa ya, kita hapus saja. Oke, nah kita simpan tugas. Nah, kalau tugas itu oh ya, belum tersimpan, diulang lagi. Oke, simpan tugas. Nah, kalau berhasil, dia akan kembali ke sini ya. Kembali ke sini. Ini sudah berhasil. Nah, di sini kan asalnya tadi belum dikerjakan ya Bapak Ibu ya. Bisa terlihat? Betul? Nah, sekarang dia berubah ya. Belum dinilai, menjadi belum dinilai. Nah, berarti tugas Bapak Ibu LK tadi sudah berhasil untuk dikerjakan dan dimasukkan ke fitur di LMS itu. Berarti Bapak Ibu sudah dianggap sebagai mengerjakan tugas itu. Nah, ini berarti berhasil ya. Ini kolom tugas.
Nah, di sini ada review tugas. Nah, review tugas ini adalah apa namanya? Bapak Ibu nanti akan melihat apakah tugas itu perlu direvisi atau tidak. Nah, kolom tugas ini dinilai oleh dosen. Dosen yang memberikan penilaian. Nah, kalau review tugas itu adalah review dari dosen dan nilai review dari guru pamong gitu. Jadi ada dua nanti ya. Nah, review dari dosen dan review dari guru pamong. Nah, silahkan di sini ada dua nilai. Ini nilainya, nilai apa namanya, nilai tugas Bapak Ibu, nilai LK-nya. Ini nilai review dari dosen. Ini nilai review dari guru pamong gitu. Kalau misalnya ada instruksi revisi, maka silahkan klik perbaharui di sini. Kalau misalnya itu ada revisi. Bagaimana cara memperbaharui? Silahkan kerjakan tugas kembali sesuai dengan catatan revisinya dan silahkan upload lagi di sini. Pilih filenya, format harus PDF lagi, maksimal 1 MB, kemudian masukkan link YouTube-nya di sini dan klik simpan tugas gitu. Nah, ini untuk review tugas. Jadi di sini nanti ada nilai. Nilai ini adalah nilai yang diberikan dosen. Nah, kalau di sini ini nilai review dosen dan review guru pamong. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kemudian di kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran itu nanti Bapak Ibu akan sering sekali berdiskusi dengan dosen. Kalau dosen itu hampir tiap hari barangkali berdiskusi. Benar ya Bu Febri ya? Bu Febri? Sudah keluar, Pak. Iya. Sudah izin Pak. Izin tadi ya? Oke. Bu Mayang ya, benar ya? Kalau diskusi itu hampir tiap hari dengan dosen ya? Ya, tadi sesuai jadwal Bu Febri yang di-share tadi. Iya, betul. Nah, tapi kalau guru pamong, nah itu hanya pada saat review saja. Hanya pada saat review saja. Nah, di mana mengetahui jadwal pikon, maka silakan klik diskusi. Ya, silakan klik di sini. Meret. Nah, ini di sini akan apa namanya, ada diskusi ya. Nah, di sini. Nah, di sini tertulis diskusi tanggal 3 Agustus, kemudian jam berapa ini? Jam 11.53 ya. Nah, ini sudah lewat, sudah di sini sudah terlewat apa namanya, melewati jadwal. Coba saya robah, masuk ke akun dosen dulu. Dosen. Oke, kita robah diskusi. Kita robah edit diskusi. Oke, tanggalnya tanggal 4. Hari ini ya, tanggal 4. Oke. Oke, tanggal 4 jam 09. Jam 9 saja sampai jam 13. Simpan. Oke, nah kita kembali ke akun mahasiswa. Ini masih bisa dilihat ya Bapak Ibu ya? Masih Pak. Ya, bisa, Oke. Pak. Coba kita cek apakah bisa kita buka diskusi. Nah, ini. Nah, berarti dia sudah bisa ya. Nanti di apa namanya, di akun Bapak Ibu akan banyak nanti diskusi-diskusi karena hampir tiap hari ya sesuai jadwal ya. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan, jadwal itu harus diperhatikan kapan diskusinya, jam berapa. Jangan sampai terlewat karena di situ ada penilaian ya. Ada penilaian. Nah, misalnya kita mulai meet-nya. Bisa enggak? Oke.
Apakah bisa? Oke, join meeting. Oke, dosennya masih belum membuka ya. Oke, enggak apa-apa. Nah, nanti ketika ketika di apa namanya di Zoom ini, di apa namanya Zoom waktu diskusi, itu Bapak Ibu diminta untuk menulis hadir ya di bawahnya. Menulis hadir. Kalau Bapak Ibu tidak menulis komentar hadir melalui apa namanya LMS ini, nah maka Bapak Ibu tidak akan muncul fitur penilaiannya, tidak akan muncul. Gitu. Jadi harus di komen hadir ya, harus komen hadir supaya memunculkan nah di sini komentarnya di sini hadir ya. Nah, ini hadir. Hadir. Nah, kirim komentar. Nah, di sini. Nah, nanti di akun dosen itu akan ada apa namanya form penilaiannya. Akan ada. Ini sudah dinilai, ini belum dinilai, ini ada. Nah, paling tidak nilai yang dihitung oleh sistem itu adalah nilai apa namanya diskusi pada saat review bersama dosen dengan guru pamong. Jadi pastikan pada saat Bapak Ibu melakukan diskusi atau vikon bersama dengan guru pamong dan dosen saat review itu Bapak Ibu harus mengomen hadir ya, komentar hadir. Nah, buka diskusi tadi. Nah, kita kembali. Nih buka diskusi. Buka. Kemudian di sini tulis komen hadir. Nah, kita lihat di akun dosen. Akun dosen, kita lihat. Buka diskusi. Nah, ini. Sudah ada komentar. Nah, nanti di sini nah beri nilai untuk komentar ini. Nah, inilah yang dinilai oleh dosen, ya. Karena apa namanya? Keaktifan Bapak Ibu di form diskusi itu nilainya masuk ke apa namanya? Format penilaian modul lokakarya. Jadi nanti nilainya itu ada nilai tugas LK, nilai diskusi, dan nilai review. Gitu format nilainya. Baik, jadi pastikan Bapak Ibu memberikan komen hadir pada saat diskusi review bersama dosen dan guru pamong. Baik, kita kembali ke akun mahasiswa. Oke, bentar ya. Ini kasih nilai misalnya oleh dosen 80 misalnya. 80 beri nilai. Oke, kita lihat akun mahasiswa. Apakah sudah ada nilainya? Diskusi. Buka diskusi. Ya, ada nilainya ya. Nah, ada nilainya di sini. Berarti sudah dinilai oleh dosen gitu. Oke. Nah, itulah fitur-fitur yang ada di apa namanya di akun mahasiswa terkait tentang modul lokakarya yang 20 hari ini akan di apa namanya diakses oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kalau misalnya nilai akhirnya nanti kurang 30 kurang dari 70, maka akan ada remedial. Silakan klik saja remedial di sini. Nah, maka akan muncul nanti tugas yang apa namanya dari dosen. Ini tidak ada ya, karena memang dia tidak ada masih nilainya masuk. Oke. Nah, itu saja Bapak Ibu terkait pengenalan fitur lokakarya.
Saya kembalikan kepada Bu Maya. Silahkan Bu Maya. Ya, baik. Demikian tadi Bapak Ibu penjelasan tentang penggunaan LMS. Mungkin sambil jalan aja langsung ya, Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau ditanyakan karena ini terkait pengoperasian LMS. Silakan. Assalamualaikum Bapak. Saya Rahman Bapak. Ya, silakan Pak Padilla. Saya Rahman Bapak. Siapa Pak? Boleh ditutup dulu ya Pak. Oke, siapa jadinya Pak? Ya, tenang kawan. Ya Pak, saya mulai aja di Pak Arsad aja deh ya. Pak Arsad Gajali silakan. Terima kasih Ibu Mayang atas waktunya. Kami sedikit aja Pak Ustaz ini mau bertanya tadi yang masalah remedial tadi di bawah daripada 70 ya. Itu apakah tiap modul atau misalkan tugas LK1 atau kayak gimana? Yang remedial tadi. Harus 70 tadi Pak. Yang harus yang dicapai tadi kan 70 minimal 70. Itu Ya. kalau di bawah 70 remedial itu apakah tiap LK atau per modul Pak? Nilai akhir. Jadi perangkat pembelajaran itu satu paket Bapak Ibu ya. Selama 20 hari gitu. Nanti ketika nilai itu komplit atau selesai setelah 20 hari itu akan ada lulus tidak lulusnya gitu. Nah, kalau tidak lulusnya berarti nilainya kurang dari 70. Makanya format jadwal itu dosennya tetap selama 20 hari itu. Dosennya tetap. Beda dengan satu modul ya gitu atau 12 modul bagi K2. Nah, sekarang kalau perangkat pembelajaran ini satu modul itu diselesaikan selama 20 hari. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti ada perubahan segala macam oleh sistem karena ini kan baru ya, nanti akan kami informasikan. Nah, sementara itu. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Pak, saya Ya, Rahman Bapak. baik. Salam. Silakan Pak Padilla. Ini Pak, yang masalah tadi apakah itu setelah kita pekon non dosen, nah kita menulis hadir tadi Pak? Ya, baik. Tidak mesti, Bapak. Tidak mesti. Belum itu kalau jawaban. Iya, bisa aja dirapel. Tapi yang paling mudah itu setelah diskusi dengan dosen, nah langsung supaya tidak menumpuk ya. Sebenarnya bisa saja dia komen kapanpun ya, buka diskusi, komen hadir gitu. Tapi barangkali supaya lebih aman, nah itu setelah diskusi maka tulis hadir. Nah, begini, memang Bapak Ibu setiap hari barangkali ya sesuai jadwal itu akan sering berdiskusi dengan dosen ya, dengan dosen. Tetapi pengalaman kami di Pikon yang ada di Lokakarya di tahun 2023 yang masuk penilaian sistem itu hanya diskusi bersama saat dosen dan guru pamong pada waktu review itu yang dinilai, itu yang masuk sistem. Nah, barangkali kalau misalnya Bapak Ibu setiap kali diskusi dengan dosen dinilai dosen ya, nah maka akan diambil rata-ratanya. Nah, itu jadi tidak ada salahnya kalau Bapak Ibu setelah selesai diskusi dengan dosen maka komen hadir atau mengomen hadir hanya pada saat diskusi review yang itu dihadiri oleh dosen dan guru pamong. Seperti itu. Karena nilainya itu bagi dua, Bapak. Jadi nilai yang diberikan oleh dosen dan nilai yang diberikan oleh guru pamong. Nah, baru kemudian menjadi nilai Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Ya, gitu ya Pak ya. Jadi mungkin perlu diinfokan juga ya Pak ya. Biasanya nilai itu buat supaya dosen nilai menulis hadir itu supaya ada nilainya ya Pak ya. Jadi kalau Iya, misalnya betul. nggak nulis nilai, nah ibaratnya dosen nggak nulis hadir, itu dosen tidak akan bisa memberikan nilai untuk Bapak Ibu. Betul. Ya, jadi itu sangat penting ya Bapak Ibu nanti. Baik, Nah, ada lagi? Ada satu tambahan lagi Bu Mayang. Boleh, ya Pak. Terkait tentang nilainya itu berapa, nah itu barangkali masing-masing dosen memiliki ketentuan ya.
Nah, dilihat nanti dari saat diskusinya itu. Bukan berarti komen hadir dapat 80 kada. Mengomen hadir di diskusi itu hanya syarat untuk memunculkan fitur nilai di akun dosen gitu. Nah, nilainya 80, 90, 95 atau 70 nilainya itu adalah hasil diskusi dari waktu Vicon itu. Berarti Misalnya Bapak Ibu aktif kan? aktif memberikan komentar saat Vicon itu, nah dosen akan mencatat, oh ini layak dikasih 90, ini layak dikasih 70 gitu. Nah, bagaimana memasukkan nilai itu tadi ke LMS, itu harus ada fitur nilainya. Nah, fitur nilainya di akun dosen itu dimunculkan, akan muncul ketika Bapak Ibu mengomen hadir di akun Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Ya. Kira-kira bisa ditangkap ya Bapak Ibu ya. Hanya syarat saja, syarat memunculkan fitur penilaian saja. Terkait nilainya berapa, nah itu tergantung dosen memberikan nilai pada saat Bapak Ibu diskusi di waktu Vicon. Seperti itu. Ya, baik, sudah cukup jelas ya, Pak Fadila. Silakan selanjutnya Pak Daud Atmaja. Terima kasih, Bu Mayang. Izin Bapak untuk bertanya. Silakan, Bapak. Mengenai tadi ada dijelaskan Bapak tentang tugas LK, kemudian itu ada di bawahnya dimasukkan link video ya Pak. Yang ulun tanyakan, apakah setiap tugas LK nanti harus menyertakan link video Pak? Itu saja Pak, terima kasih. Itu tergantung jenis tugasnya ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya tugas itu tidak memerlukan misalkan link, maka tidak usah, tidak mengapa. Makanya tadi ketika saya mengupload tugas LK-nya tanpa disertai link, dia bisa saja masuk. Terkecuali nanti di tugas itu ada pengembangan media ajar misalnya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti akan membuat materi ajar gitu ya. Materi ajar itu direkam, diupload ke YouTube gitu. Nah, nanti linknya itulah yang ditautkan. Iya. Nanti biasanya LPTK juga akan memberikan semacam workshop gitu ya, bagaimana membuat materi ajar berbasis digital gitu. Entah melalui Capcut atau TikTok atau bagaimana nanti. Nah, itu ada tagihan tugas tersendiri yang kemudian tugas itu harus Bapak Ibu selesaikan dan upload dengan dengan link YouTube-nya. Seperti itu. Tapi kalau tugas LK biasa, kalau tidak memerlukan link YouTube, tidak mengapa tidak dikasih link itu. Siap. Ya, seperti itu. Oke. Tugas LK-nya itu plagiat jual ya Pak? Iya, ada. Ada plagiasi. Ya. Nah, biasanya kayak gini. Sama 35. Nah, biasanya gini. Tugas-tugas LK itu biasanya kan kita lupa, misalnya kita mengopi punya teman ya, ternyata setelah dibanding oleh dosen loh kok sekolahnya sama, kelasnya sama gitu, berarti siapa yang meniru, siapa yang ditiru itu kan ketahuan gitu, karena nilai LK-nya itu sama. Nah, jadi usahakan kasus yang Bapak Ibu masukkan di tagihan LK itu adalah kasus yang memang terjadi di sekolah Bapak, yang Bapak Ibu alami sendiri gitu. Misalnya tentang TP, ATP itu memang tugas yang Bapak Ibu kerjakan sendiri, karena nanti akan dibandingkan oleh dosen. Loh, kenapa tugas ini sama dengan ini? Satunya yang tidak ingat mengubah alamat sekolahnya gitu. Hanya mengubah isinya, alamat sekolahnya tidak terubah misalnya gitu. Nah, itu juga ada plagiasinya di fitur itu. Sama 35 juga tingkat kemiripannya. Bagaimana? Oke, sudah cukup ya berarti. Pak Ansari Rahman, silakan. Bu, masih Bu. Ya Pak. Ulun ini usul saja Bapak. Kalaunya bisa, kami diberi contoh file LK itu Pak, yang sudah lengkap, supaya kami bisa lebih mudah. Misalnya dari LK 1 sampai 8 itu. Bisakah itu Pak? Oke.
kalau nanti saya sudah memploting modul jadwal, nah LK itu bisa dilihat. Contohnya itu di modul, bisa terlihat di situ. Nggih. Dan dosen akan melampirkan template LK-nya. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal mengisi saja lagi, ya, tinggal mengisi. Coba saya carikan ya. Saya cek lagi, saya share lagi. Hmm, Oke, bisa terlihat Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum, Mbak. Belum. Nah, ini modul kedua. Nah, Ya, ini terlihat, Pak. misalnya terlihat ya Bapak Ibu ya? Ya, Ya, terlihat, Pak. Nah, ini LK 1A gitu. Analisis kurikulum operasional madrasah atau sekolah. Nah, ini misalnya ini yang Bapak Ibu isi. Kekuatan apa kekuatannya? Nah, di sini ada panduannya. Yang diisi ini adalah kekuatan atau kelebihan apa yang dimiliki satuan pendidikan. Apa yang membuat satuan pendidikan lebih baik dari satuan pendidikan lainnya? Kelemahannya apa? Apa yang belum berjalan dengan baik? Apa saja kebutuhan anak, pendidik, dan tenaga kependidikan yang belum terpenuhi di satuan pendidikan? Tulis di sini. Ini masih LK1. Tulis peluangnya apa? Nah, ini panduannya. Kekuatan atau kelebihan apa yang dimiliki satuan pendidikan? Apa yang membuat satuan pendidikan lebih baik dari satuan pendidikan lainnya? Ini ancamannya apa? Setelah itu baru kemudian keselarasan. Rumusan visi satuan pendidikan. Rumusan misi, ini kan baku kan yang ada di sekolah Bapak Ibu ya? Nggih, Pak. Ada di sekolah. Ya, itu saja langsung masukkan di sini gitu. Visi Nah, misi Bang. nanti akan ketahuan kalau misalnya Bapak Ibu mencontek yang lain gitu. Loh kok sama sekolahannya isinya sama, sekolahannya sama, padahal tempat tugas Bapak Ibu beda, nah gitu. Akan ketahuan di sini. Nah, ini LK2-nya gini. LK2-nya baru lagi lanjut lagi nanti. Nah, semua di modul itu ada LK-nya. Nah, ini di bawah sini juga ada LK-nya nanti. Kita cari, ini penjelasannya, fase-fasenya, nah elemennya masih, nanti di akhir itu akan ada LK-nya. Nah, itu yang Bapak Ibu kerjakan. Terus, ini masih penjelasan, masih penjelasan. Nah, ini LK-nya ya. Nah, tapi secara khusus nanti dosen akan melampirkan LK itu. Jadi Bapak Ibu hanya mengisi apa titik-titiknya saja. Nah, gitu saja. LK-nya akan dilampirkan oleh dosen. G. Sudah ada formatnya malah. Iya, sudah ada. Beda dengan PBL PJBL ya. Kemarin PBL PJBL formatnya masing-masing kita, gitu kan Pak ya? Iya, asal sesuai alurnya gitu, asal sesuai instruksinya. Tapi Mantap, kalau Pak. di sini, kalau di sini itu sudah ada formatnya. Bapak Ibu tinggal ngisi saja, Alhamdulillah. sesuai dengan kasus yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Gih. Kira-kira seperti itu. Oke. Iya, Pak. Ya, baik. Bagaimana Pak? Sudah cukup jelas ya Pak ya? Ya, sudah. Alhamdulillah jelas, Bu. Nanti dibagi mungkin Pak, saya ini ya LK-nya atau di LMS aja ya? Oke. Nanti dilampirkan dosen. Nanti kita ke ke penjelasan dosen malam ini, insya Allah. Ya, baik. Oke, masih bisa Pak, Bu Luciana ya? Iya, G. Mohon izin Bapak bertanya, untuk masalah plagiasi tadi, ini kan tadi ada diberikan contoh formatnya ya. Mungkin tiap-tiap LK ada contoh format yang sama gitu. Alhamdulillah sudah ada acuan dari kita untuk kita gitu. Terus pengisiannya kan pasti tiap-tiap lembaga itu beda-beda. Visi misi dan segala macamnya. Nah di sini yang mau Ulun tanyakan itu Pak, kalau lembaga kami di tempat Ulun itu kan TK. Kebetulan ini alhamdulillah dalam TK yang sama di TK Karma ini ada 3 yang lulus PPG Pak.
Satu Nggih. 2 orang TK, 1 TPA pada lembaga yang Nggih. sama di TK Karoma. Nah, untuk pengisian visi misi Apa? otomatis kan mirip Pak ya, kan Ya, karena visi Ya, misi kami betul. sama itu TK-nya gitu, karena Nggih, satu sekolah. betul. Itu untuk masalah Nggih. pergesinya bagaimana Bapak? Terkait KOSP-nya juga kurikulum operasionalnya kan sama gitu untuk penyusunannya Iya, gitu betul. kami. Seperti apa Nggih. Bapak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik. Untuk misalnya isian yang sifatnya baku, mungkin ada toleransi. Misalnya visi, misi Bapak Ibu ya, tujuan, sasaran gitu. Tapi kalau misalnya format isian itu menunjukkan kelemahan, kelebihan, analisis, itu kan masing-masing kita. Nah, Iya. kalau toh misalnya tidak bisa dihindari juga plagiasi itu melebihi 35, itu bisa disampaikan kepada dosen yang bersangkutan. Gitu. Dan barangkali dosen juga akan membandingkan mana-mana yang sifatnya baku, yang tidak bisa berbeda, karena itu dari satuan pendidikan masing-masing. Ada yang penjelasan itu harusnya berbeda, tapi tetap sama. Misalnya kelemahan, kelebihan, peluang, ancaman, itu kan masing-masing dari pemikiran, pendapat kita masing-masing. Dan itu tidak mungkin sama gitu. Nah, barangkali itu. Pak. Jadi Berarti komunikasikan saja Bapak Ibu ya dengan dosen yang bersangkutan. Kenapa plagiasinya seperti ini misalnya? Karena memang nanti satu di kolom tagihan chat ya tugas Pak ya. itu Boleh diskusi langsung ya. isiannya adalah tentang sesuatu yang baku. Tujuan, visi, misi dan lain-lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Iya, baik. Sudah cukup Bu Luciana ya? Cukup Ibu, terima kasih. Iya. Oke, masih ada lagi atau sudah cukup Bapak Ibu? Cukup Bu, cukup. Oke, baik. Siap ya Pak ya? Sementara cukup. Ya, baik. Kayaknya aja pas hari Seninnya Bu, kayaknya mendalaminya. Kayaknya tambah banyak informasi, tambah sakit kepala Bu. Ya, Pak, setuju Pak. Iya. Ya, sambil jalan ya Bapak Ibu. Ya. Banyak GP-nya di kepala. Ya, baik. Ya, baik Bapak dan Ibu, demikian saya kira udah cukup kita sampai di sesi untuk penyampaian materi tentang persiapan lokakarya kita pada besok hari. Terima kasih Pak Husaini, Bu Febriana Yusuf, dan seluruh pengelola, Pak Kaprodi, para admin. Terima kasih banyak Pak Murdan. Masih ada yang disampaikan Pak? Oke. Ya, kalau tidak ada lagi Bapak dan Ibu, sekali lagi selamat sudah menyelesaikan pendalaman materi dan selamat berjuang lagi untuk kegiatan lokakarya yang akan dimulai besok. Mudah-mudahan lebih dilancarkan dan lebih dimudahkan lagi. Amin. Amin. Dijalani saja Bapak dan Ibu, nanti akan sampai pada akhirnya Bapak dan Ibu. Walaupun tak payah-payah. Bapak dan Ibu, selamat mempersiapkan segala sesuatunya pada hari ini. Kita tutup bersama-sama acara pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Untuk pribadi mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.